Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas pertemuan sebelumnya, sedikit menanyakan mengenai prinsip-prinsip ISO, itu suatu standarisasi sistem manajemen mutu yang ada di dunia. Dan saya sampaikan kenapa ISO hanya dipakai untuk negara-negara Asia Pasifik dan Eropa, karena kenapa tidak ada di Amerika? Itu karena di Amerika sudah melaksanakan lebih dari apa yang ditargetkan oleh ISO. Mereka juga ada suatu sistem yang namanya Malcolm Baldrige, yang dimana sebetulnya Malcolm Baldrige sendiri untuk memberikan posisi daya saing, di mana selama ini ternyata negara Jepang yang selama ini dianggap kalah perang, justru saat ini ekonominya lebih menguasai di negara-negara berkembang. ISO sendiri diterapkan dalam rangka untuk membuat suatu standar sistem mutu, terutama di negara-negara berkembang di Asia Pasifik. Ini. Dengan harapan agar terjadi suatu standar dalam sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia juga. Ada 8 prinsip dari ISO 9000. Nah, sekarang itu kalau nggak salah sudah versi 2015. Nah, ini saya sampaikan ke versi 2000-nya, tahun 2000. Jadi ada beberapa versi ISO, itu biasanya ditinjau ulang mungkin setiap 4-5 tahun sekali. Yang pertama adalah prinsip fokus pada pelanggan atau customer focus. Jadi suatu perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu harus fokus pada pelanggan dengan tujuan akhir adalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Masih tanya lagi. Masih dirawat. Jadi mau tidak mau perusahaan yang telah masuk ke sistem manajemen mutu atau ISO itu harus memiliki prinsip fokus pada pelanggan dengan tujuan akhir sampai pada kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini nanti harus dicapai melalui prinsip yang lain yang disebut dengan perbaikan berkesinambungan. Oleh sebab itu biasanya dalam suatu visi perusahaan itu dua kata tersebut harus dicantumkan sebagai kata utama. Yang kedua, prinsip kedua adalah prinsip kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership di mana dalam sistem manajemen mutu menganut suatu sistem struktur organisasi di mana setiap aktivitas tentu ada pejabat yang bertanggung jawab. Jadi nanti setiap aktivitas ada penanggung jawab siapa saja yang menjadi
pelaksana dari setiap aktivitas tersebut. Dari masing-masing aktivitas tersebut, maka nanti akan terjadi matriks pertemuan antar para manajer, antar hubungan aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana sistem yang dimiliki oleh Total Quality Management, yang ketiga adalah pelibatan karyawan atau di sini adalah pelibatan orang-orang atau involvement of people. Jadi di prinsip ISO ini selain prinsip cara manajemennya adalah top down yang dilakukan oleh para top manajemen, juga ada pelibatan karyawan dari karyawan terbawah atau biasa disebut dengan bottom up. Untuk melibatkan karyawan nanti, itu salah satu pelibatannya adalah dengan cara dibentuknya gugus kendali mutu atau GKM. GKM ini berisi, nanti kita bahas lagi, GKM ini berisi orang-orang operasional yang memahami teknis, yang melaksanakan suatu aktivitas, dan mereka dalam satu kelompok kemudian mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan mereka. Karena mereka yang terlibat, maka mereka juga mestinya tahu bagaimana cara solusinya. Hanya saja tentunya kadang kenapa ini harus dilakukan, karena pemimpin belum tentu memahami apa yang menjadi masalahnya mereka. Oleh sebab itu nanti diusulkan melalui suatu lembar continuous improvement atau upaya perbaikan berkesinambungan yang dilembagakan. Jadi nanti, dan ini dalam konsep gugus kendali mutu nanti bisa dilombakan, nanti juga diberikan reward bagaimana suatu gugus kendali mutu yang memberikan perbaikan yang terbaik atau yang optimal, yang bisa memberikan kontribusi terbesar bagi perkembangan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pendekatan proses. Pendekatan proses, di mana aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sistem manajemen mutu ini didasarkan pada aktivitas-aktivitas proses. Aktivitas proses di mana segala sesuatunya akan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan proses. Oleh sebab itu, di dalam quality management itu ada, selain ada manual mutu, ada prosedur mutu, juga ada rencana mutu. Ada rencana mutu, di mana tata urutan proses akan dijabarkan. Oke, sementara saya putus sampai video di sini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan lewat WA. Setelah itu makin ada video berikutnya yang menyangkut dengan video membahas prinsip yang ke-5 sampai ke-8. Oke, saya stop dulu, nanti kita masuk lagi.